Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Inas Maraningrum dari kelas 5B SD Negeri Rejowinangun 1. Kita mau belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Jika dirumuskan akan menjadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dengan rumus itu juga kita bisa tahu waktu adalah perbandingan jarak dan kecepatan. Rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sedangkan jika yang kita cari adalah jaraknya, maka kamu harus menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Dicatat ya. Apa perbedaan dari kecepatan, jarak, dan waktu? Kecepatan ditandai dengan satuan seperti kilometer per jam, kilometer per menit, meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Sedangkan waktu ditandai dengan satuan seperti jam, menit, dan detik. Kalau jarak ditandai dengan satuan seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ayo diingat-ingat lagi. Kamu telah mempelajari satuan jarak dan waktu di kelas 3 dan 4 loh. Kecepatan. Pernahkah kamu mengamati speedometer saat dibonceng orang tua naik sepeda motor? Speedometer menunjukkan kecepatan motor tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Speedometer pada gambar tersebut menunjukkan angka 60, yang berarti motor tersebut mencapai kecepatan 60 km per jam, atau jarak 60 km dapat dicapai dalam waktu 1 jam. Pertanyaannya, dengan kecepatan kilometer per jam, setelah 1 menit, jarak yang dapat ditempuh motor tersebut adalah dengan kecepatan 60 km per jam, setelah 1 menit, jarak yang dapat ditempuh motor tersebut adalah. Nah, jangan lupa kalau mau menjawab harus ditulis dulu, diketahui, ditanya, baru jawab. Pada soal ini yang diketahui adalah kecepatan 60 km per jam. Kemudian waktunya adalah 1 menit atau kita samakan ya satuannya menjadi jam, yaitu 1/60 atau 1 menit per 60 menit. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, baru dituliskan jawab. Apa rumus jarak? Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km dikalikan dengan waktunya 1/60. 60 dengan 60 bisa dicoret-coret ya. Nah, hasilnya yaitu 1 km. Maka, dengan kecepatan 60 km per jam dan waktu perjalanan 1 menit, jarak yang dapat ditempuh adalah 1 km. Lalu, bagaimana jika yang diketahui adalah jarak 30 km dan waktu yang harus ditempuh adalah 20 menit? Berapa kecepatannya harus dicapai? Jika diketahui jarak 30 km dan waktu yang harus ditempuh adalah 20 menit, berapa kecepatan yang harus dicapai? Oke, ingat ya, ditulis dulu. Diketahui, ditanya, dan jawab. Di soal ini yang diketahui adalah jarak 30 km, waktu 20 menit, atau jika kita rubah menjadi jam akan menjadi 20/60, atau kita sederhanakan menjadi 2/6. Kemudian yang ditanya adalah berapa kecepatan yang harus dicapai. Baru ditulis jawab. Rumusnya apa? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 30 km dibagi 2/6.
Masih ingatkah kamu materi pembagian pada pecahan? Pada materi pembagian pada pecahan harus dijadikan kepada perkalian. Namun dengan syarat pecahan yang di belakang atau di bawahnya harus dibalik. Maka yang ditulis adalah 30 dikali 6/2. Hasilnya adalah 180 dibagi 2 atau sama dengan 90 km per jam. Maka dengan jarak 30 km dan waktu perjalanan 20 menit, kecepatan yang harus dicapai adalah 90 km per jam. Bagaimana jika soal dibalik? Dengan jarak 30 km dan kecepatan 90 km per jam, berapa lama waktu perjalanan yang dibutuhkan? Kakak pergi ke rumah temannya yang berjarak 30 km dari rumah. Jika kakak mengendarai motor dengan kecepatan 90 km per jam, berapa lama waktu perjalanan yang dibutuhkan oleh kakak? Ingat ya, ditulis dulu, diketahui, ditanya, baru dijawab. Pada soal ini, yang diketahui adalah jarak 30 km, kecepatan 90 km per jam, dan yang ditanyakan adalah waktu perjalanan. Maka, jawabnya adalah, ingat rumus waktu. Rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 30 dibagi 90. Bisa langsung dicoret ya, 0 dengan 0-nya. Maka kita akan mendapatkan angka 3/9. Ingat, penyederhanaan pada materi pecahan didapatkan angka 1/3 jam. Jadikan menit ya, dengan dikali 60 menit. Hasilnya adalah 20 menit. Maka dengan jarak 30 km dan kecepatan 90 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Nah, ini adalah latihan soal. Nomor 1. Sylvie naik sepeda dalam waktu 3 jam dapat menempuh jarak 75 km. Kecepatan Sylvie naik sepeda adalah kilometer per jam. Ingat, perhatikan satuannya. Kemudian dituliskan diketahui. Pada soal ini yang diketahui adalah waktu 3 jam, jarak 75 km. Kemudian dituliskan ditanya. Pada soal ini, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kecepatan Sylvie naik sepeda. Nah, baru setelah itu dituliskan dijawab. Apa rumus kecepatan? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 75, waktunya adalah 3 jam. 75 dibagi 3. Hasilnya berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 25 km per jam. Tapi ingat ya, harus diperhatikan dulu satuannya supaya hasil yang kamu sudah dapat tidak salah. Maka, berdasarkan hasil tersebut, kecepatan Sylvie naik sepeda adalah 25 km per jam. Nomor 2. Pak Adi sekeluarga pergi bertamasya ke Pantai Carita dengan mengendarai mobil berkecepatan 60 km per jam. Jika Pak Adi berangkat pukul 7.30 dan tiba pukul 9.00, maka jarak dari rumah Pak Adi ke Pantai Carita adalah kilometer. Perhatikan satuannya ya, untuk memudahkanmu menuliskan, diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang pertama, kita tuliskan dulu diketahui. Apa yang diketahui? Pada soal ini yang diketahui adalah kecepatan 60 km per jam. Kemudian waktu berangkat pukul 7.30, waktu tiba pukul 9.00,
Dan yang ditanyakan adalah jarak dari rumah Pak Adi ke pantai Carita. Kalau kita sudah tahu apa yang ditanyakan, maka baru dituliskan, dijawab. Apa rumus dari jarak? Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu perjalanan. Kecepatannya adalah 60 km per jam, namun waktu perjalanannya belum diketahui. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Menghitung waktu perjalanan dapat dicari dengan dua cara. Cara satu atau cara dua yang telah kita pelajari di sekolah. Namun di sini Bu Guru akan menjawab dengan cara dua, yaitu waktu sampai dikurangi waktu berangkat, yaitu pukul 9.00 dikurangi pukul 7.30. Maka hasilnya adalah waktu perjalanan 1 jam 30 menit, atau dapat dibaca 1,5 jam, atau bisa juga ditulis 1/2 jam, atau 3/2 jam. Nah, itulah waktu perjalanan. Maka 60 km per jam dikali 3/2. Hasilnya adalah 90 km. Maka jarak dari rumah Pak Adi ke pantai Carita adalah 90 km. Nomor 3. Dimas pergi dari Brebes ke Semarang dengan menggunakan motor. Dimas berangkat pukul 14.00 dan sampai di Semarang pukul 21.20. Maka lama waktu perjalanan Dimas dari Brebes ke Semarang menggunakan motor adalah ... jam. Oke, perhatikan satuannya. Pada soal ini yang diketahui adalah waktu berangkat pukul 14.00 dan waktu sampai adalah 21.20. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah waktu perjalanan. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang ditanya, baru kita bisa menuliskan dijawab. Apa rumus waktu perjalanan? Ya, betul. Waktu perjalanan adalah waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Waktu sampainya adalah 21 lebih 20 menit, dikurangi waktu berangkatnya adalah 14.00. Maka hasilnya adalah 7 jam 20 menit. Maka dari hasil tersebut, lama waktu perjalanan Dimas dari Brebes ke Semarang menggunakan motor adalah 7 jam 20 menit. Nomor 4. Sebuah mobil dikendarai dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah setengah jam berjalan, mobil itu telah menempuh jarak ... kilometer. Perhatikan satuannya ya. Nah, baru kita bisa menuliskan diketahui. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Yaps, yang pertama adalah kecepatan 40 km per jam. Kemudian yang kedua, waktu perjalanan setengah jam atau 1/2 jam. Apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah jarak yang telah ditempuh. Maka baru bisa kita jawab dengan rumus jarak, kecepatan dikali waktu perjalanan. Kecepatannya adalah 40 km per jam, dikali waktu perjalanannya adalah 1/2 jam. Maka hasilnya adalah 20 km per jam. Maka jarak yang ditempuh mobil adalah 20 km. Nomor 5. Jarak rumah Andi ke sekolah 30 km. Andi ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Jika Andi sampai di sekolah pukul 7, maka Andi berangkat pukul... Nah, perhatikan satuannya ya.
Pada soal ini, yang diketahui adalah pertama, jarak 30 km, yang kedua, kecepatan 15 km per jam, dan waktu sampai sekolah adalah pukul 7.00. Pertanyaannya adalah, waktu Andi berangkat pukul berapa? Kalau waktu, berarti kita menggunakan rumus jarak dibagi kecepatan. Betul. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 30 km dibagi kecepatannya 15 km per jam. Berapa hasilnya? Ya, 2 jam. Tapi ini baru waktu perjalanan. Yang ditanyakan adalah waktu berangkat. Rumus waktu berangkat adalah waktu sampai dikurangi waktu perjalanan. Maka pukul 7 dikurangi 2 jam. Andi berangkat pukul 5.00. Terima kasih. Semoga kamu menjadi anak yang pintar ya. Amin.